Oke sobat, kita kembali pada Dulbar Ngulik. Dulbar akan mengulik tentang video seorang anak yang sempat viral. Seorang anak di Bantar Gebang yang mengeluhkan tentang pendidikan kawan-kawannya. Dalam narasi video tersebut dikatakan bahwa temannya tidak bisa melanjutkan ke sekolah kalau tidak punya uang dan tidak punya kenalan pejabat. Bahkan ribuan mimpi tertimbun sampah yang ada di Bantar Gebang. Seperti apa? Kita akan mengulik faktanya. Kita akan mengulik fakta. Dalam narasi tersebut juga disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mari Pak, datang ke sini, kami akan menunjukkan bahwa pendidikan sedang terancam tidak bisa berlanjut. Mari kita coba lihat cuplikan seorang anak tersebut. Presiden, kawanku terancam nggak bisa melanjuti sekolah. Karena untuk bisa tetap sekolah harus punya uang atau kenalan pejabat. Apa Pak Presiden mau kesini Pak? Ke Bantar Gebang, nanti aku tunjuki. Ada ribuan mimpi pelajar di sini yang tertimbun sampah. Pak Presiden, Bapak masih mau dengar cerita kami di sini? Saya pelajar Bantar Gebang, nama saya Kay. Ngeri ya kalau memang bener ribuan mimpi tertimbun sampah. Bahkan sampai anak-anak putus sekolah. Makin kacau negeri ini. Ini juga ada cuplikan dari sang ayah yang menyatakan dan mengakui bahwa narasi sang anak adalah tulisan yang dibuat oleh ayahnya. Simak. Saya yang bikin, narasinya saya yang bikin, melihat fenomena yang sedang berkembang di Bantar Gebang. Sahabat-sahabatnya ke gitu kan, kawan-kawannya ke, dan kegelisahan mereka itu ya saya coba tuang dalam bentuk narasi, dan saya minta tolong sama anak saya untuk berani bisa membacakan apa yang menjadi kegelisahan sebenarnya banyak orang. Dalam narasi itu dikatakan bahwa dia telah menulis sebuah narasi dan dibacakan oleh anaknya untuk menyuarakan betapa ngerinya jika memang seorang anak putus sekolah. Terpisah waktu pada Minggu 23 Juli 2023, Camat Bantar Gebang bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi menyambangi rumah sang anak dan berbicara dengan si ayah dan memastikan apakah betul ada ribuan anak tidak sekolah. Cek deh. Bicara di sini tentang mimpi, mimpi apa? Mimpi di Bantar Gebang akan dibangun sebuah sekolah, gitu, sekolah yang bisa bersifatnya gratis buat masyarakat dan sangat amat berkualitas. Dan ketika mereka perwakilan dari pemerintah Kota Bekasi mengakomodir itu, maka sudah selayaknya buat kita dari Aliansi Masyarakat Pendidikan untuk sama-sama mengawal apa yang menjadi cita-cita kita bersama untuk memajukan seluruh pelajar Bantar Gebang menjadi berkualitas. Gitu. Sementara ini anak-anak semua terfasilitasi pendidikannya Bapak? Karena ada kenalan-kenalan pejabat, terus yang lain-lainnya, maka mereka sekarang alhamdulillah bisa sekolah. Gitu. Artinya tidak ada anak Bantar Gebang yang saat ini Sangat tidak amat sekolah, kita ya? harapkan, Ya. sangat amat kita tidak harapkan ada anak Bantar Gebang yang nggak sekolah. Jadi bisa sekolah semua ya Pak ya? Insya Allah Ya. kita bisa sekolah semua anak-anak Bantar Gebang. Bila mana nanti ditemukan ada 1, 2, 3, 4 anak-anak Bantar Gebang yang nggak bisa sekolah, maka Kota Bekasi melalui Ibu tadi akan KPAI siap mengadvokasi itu semuanya. Ini semangat yang keren buat Kota Bekasi. Keren terus buat sinergi masyarakat dan pemerintah harus dibangun dari sekarang. Amin. Terima kasih. Setelah kita simak bersama, saya merasa ada yang berbeda dari narasi sang anak saat menyuarakan dan membacakan narasi yang dibuat oleh ayahnya
dengan perkataan sang ayah ketika didatangi oleh camat dan dinas DP3A. Tapi ya sudahlah, kita menilai masing-masing. Namun itu adalah sebuah protes dari seorang warga yang melihat sulitnya pendidikan yang didapat, padahal tidak harus sulit gitu. Camat Bantar Gebang buka suara dan menjelaskan apa saja yang dipertanyakan dan jawabannya dari seorang ayah itu yang dia dengar langsung. Cek lagi. Ya, pada saat kami dengan Bu Kadis, saya camat dan Bu Kadis DP3A mempertanyakan bagaimana dengan anak-anak siswa dari SD ke SMP itu, apakah sudah masuk sekolah semua. Nah, dijawab bahwa pada saat itu memang anak-anak itu sekarang sudah masuk semua, dan itu dibuktikan dengan pernyataan dari koordinator UPP di Bantar Gebang bahwa anak-anak sampai saat ini sudah pada masuk sekolah, baik itu masuk ke yang formal ataupun yang non formal. Yang jelas dari segi pendataan dari sekolah-sekolah pun bahwa pihak anak-anak sekolah itu sudah masuk ke sekolah tingkat ke SMP. Kemudian juga ya artinya tidak ada yang putus sekolah. Sampai saat ini yang kami terima data dari UPP dan juga dari pihak lurah-lurah, itu yang kami dapat informasi. Namun kalau kita tarik ulang, kita bahas ulang dari video awal sampai terakhir, ada juga nih keterangan dari KPAD Kota Bekasi yang mengaku KPAD Kota Bekasi, dan setelah kita konfirmasi ke dinas terkait yaitu DP3A Kota Bekasi, ternyata sang narasumber itu sudah tidak bekerja sebagai KPAD, pengurus ataupun anggota. Lantas siapa dia yang mengapresiasi dan menjadi narasumber? Coba nih cek dulu. Saya mengapresiasi anak ini sedang berbicara dengan pemimpinnya, presidennya. Bagaimana pembicaraan ini bisa dilihat orang bahwa suara anak dengan teman-temannya bisa disampaikan kepada pemimpin di negara ini. Biarlah ini menjadi kebaikan untuk pemerintah, terutama pemimpin negara ini, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia. Oke, yang pasti kita salut dan kita bangga juga dengan sang ayah yang memperhatikan dan mempedulikan tentang pendidikan anak, terutama di Kota Bekasi ini ya. Beliau adalah salah satu warga yang ingin membangkitkan dan mempermudah pendidikan secara gratis. Pemerintah Kota Bekasi juga memiliki tim percepatan pelayanan publik atau TP3 yang siap menerima keluhan, berbagai macam keluhan. Saudara-saudara bisa datang ke kantor wali kota dan menemui TP3, mengadukan apabila benar ada pungli atau apapun itu, bila ada buktinya, datang, laporkan. Pemerintah pasti akan merahasiakan dan menjaga nama baik sang pelapor. Oke, untuk ngulik kali ini kita hanya menyajikan saudara-saudara semualah yang menyimpulkan dan menilai. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.